Jadi kenapa selama ini aku tuh jarang upload video, karena aku tuh lagi konsen sama promilku gitu. Aku berusaha untuk menenangkan diri dan lebih mementingkan promilku daripada yang lainnya. Aku kesampingkan dulu soal YouTube, soal yang lainnya, soal pokoknya semuanya aku kesampingkan. Aku lebih mengutamakan, lebih memikirkan tentang bagaimana caranya aku cepat dapat momongan. Pastikan kalau kita tuh belum punya momongan, belum punya anak dalam waktu yang lama, udah lama nikah kok belum punya momongan kayak gitu, pasti ada lah yang ya tetangga atau mungkin saudara gitu, keluarga yang ada cuitan-cuitan, ih kok lama sih nggak dapet ini. Tahu nggak sih, itu tuh benar-benar bikin orang ngedown gitu loh. Saya sendiri merasakan waktu itu saya masih awal mula saya promil, bercanda dengan mereka ya, sedikit ngobrol dengan tetangga dan saudara gitu kan, ada yang bilang seperti ini seperti itu. Ya saya tahu sih maksudnya mereka tuh bercanda, tapi kan di kita gitu, kita yang merasakan, kita yang menjalani itu lebih ke kok gini sih, kok ngatainnya begitu. Kan kita juga berusaha, kamu kan nggak tahu bagaimana usaha yang aku lakukan selama ini gitu loh. Kamu nggak tahu perjuanganku selama ini untuk mendapatkan momongan itu seperti apa gitu. Orang lain tuh hanya bisa komen, hanya bisa cuit. Dan parahnya lagi aku kayak mikir, ya kalian tuh saudara gitu loh, kok bisa sih kalian kayak gitu? Harusnya kan kalian tuh kasih semangat kayak gitu. Ya pokoknya ngerasa kayak ngedown, sedikit ngedown kayak gitu. Terus kayak suami tuh yang selalu, udahlah biarin aja, nggak usah didengerin gitu. Ya aku tuh berusaha nggak mikirin gitu loh Bi, tapi sedikit banyak pasti ada yang nancep di hati gitu, apalagi yang paling dalam gitu. Ah itu aja yang baru nikah udah punya anak, itu aja kayak gini, kamu belum, kamu kapan, kamu ini kayak gitu. Terus kayak ya Allah, ini tuh bukan lomba gitu loh, ini bukan perlombaan buat bikin anak gitu. Ya sedikasihnya Tuhan, Tuhan maunya ngasih kapan, Allah maunya ngasih kapan, ya terserah yang di atas. Kita bisa apa sih? Kita bisa berdoa dan berusaha aja kan. Kita nggak bisa ngarep, kita nggak bisa maksa. Kalau memang Tuhan belum ngasih, kita bisa apa? Aku sampai yang kayak gitu dalam hati ya, saat ngasih berhadapan sama mereka gitu, aku dalam hati, ya Allah segitunya banget ya kayak gitu. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku Riza Reza. Dan hari ini aku mau lanjutin ke part 2 profil aku. Kalian penasaran kan sambungannya kemarin seperti apa? Jangan lupa buat kalian yang belum follow, klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nonton video kalian juga. Thank you. Jadi ceritanya apa sih masalah yang aku temukan setelah hasil lab itu keluar? Sebelumnya di sini saya minta maaf buat kalian yang nggak berkenan ya. Di sini nggak ada yang ceritanya saya istilahnya mengumbar kejelekan atau bagaimana sih ya. Ini hanyalah pengalaman yang mungkin itu kan bermanfaat buat kalian yang lagi promil sama suami kalian, buat kalian yang belum mendapatkan momongan. Karena tes itu penting banget ya, pemeriksaan itu penting banget, dan cek laboratorium itu penting banget. Kenapa? Karena kebanyakan yang disalahkan itu pihak cewek. Ah ini pasti ceweknya pasti mandul deh, kok nggak punya momongan sih, udah lama banget nikah. Ah ini pasti ceweknya begini deh. Saya sendiri mengalami, ada yang bilang seperti itu ya. Kita tuh harus cek bareng, kita tuh harus lab bareng gitu loh. Nggak cuma aku yang diperiksa, tapi juga suamiku harus diperiksa. Ada kan yang belum dikasih momongan tapi bisanya cekcok aja, ini pasti kamu deh, ini pasti kamu deh, tapi nggak mau periksa gitu. Harusnya kan periksa dua-duanya, bukan cuma istrinya yang diperiksa, tapi suami juga harus diperiksa. Apakah cairannya itu bagus, apakah normal, apakah jumlahnya memenuhi, dan segala macam itu tuh bisa dilabkan gitu loh, itu tuh bisa diperiksa. Jadi saran saya adalah buat kalian yang masih promil kemudian belum dikaruniai momongan terus menyalahkan salah satu pihak, mending kalian cek aja bareng. Jadi kalian tuh bisa tahu siapa sih yang sebenarnya punya masalah gitu. Karena nggak sedikit juga cowok yang bermasalah, nggak selalu cewek kok yang dapat masalah ya, nggak selalu cewek yang dikatakan nggak subur lah inilah ya. Seperti kisah teman saya juga demikian. Awalnya dia diperiksakan ya, awalnya dia tuh promil, kemudian belum mendapat momongan juga, kemudian dokter menyarankan untuk tes laboratorium untuk suaminya. Dan sebenarnya suaminya tuh nggak mau, nolak gitu, tapi karena sedikit ada penasaran juga, ya akhirnya si suaminya itu mau dan bersedia untuk diperiksakan. Kemudian hasilnya ya begitulah, ternyata
si cowok ini yang bermasalah, tapi masalahnya bukan soal dia mandul nggak mandul, tapi hanya masalah kesuburan aja kayak gitu. Jadi cuma dikasih vitamin dan akhirnya jadilah momongan. Yaitu timbul masalah setelah hasil lab suami keluar. Nah, masalahnya apa sih? Nah, jadi di situ kayak bukan masalah besar sih, masalah sedikit lah. Obat aku hampir habis, tinggal 2 hari minum. Kita ke dokter dan kita serahin hasil labnya, dokter baca hasil labnya. Terus dokter nggak banyak ngomong sih, langsung ditulisin resep suplemen kayak gitu, terus dikasih ke kita. Terus kita tebus resepnya dan setelah itu kayak udah yang lega banget. Oh, jadi di sini nih masalahnya udah teratasi nih masalah, berarti aku cepat punya anak dong, berarti aku cepat hamil dong. Aku udah senang banget dari situ ya. Jadi emang bener banget, harusnya lab, harusnya periksa itu berdua. Kalau cuma istri aja itu nggak akan ada gunanya. Itu setelah suami minum suplemen dari dokter, ya aku tuh udah pede banget, ya Allah ini pasti aku akan positif deh, aku akan jadi ibu deh kayak gitu. Ya dalam sholat sih nggak lupa ya, aku pasti berdoa, ya Allah kasih kesempatan aku untuk jadi seorang ibu kayak gitu. Aku selalu berdoa seperti itu. Nah, tibalah di akhir bulan Desember. Akhir bulan Desember itu ternyata aku telat 3 hari. Bayangin, telat 3 hari itu seneng banget. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, alhamdulillah ya Allah, ternyata Engkau masih memberikan kesempatan untuk aku gitu. Terima kasih kayak gitu, udah yang seneng banget. Dan tapi waktu itu aku belum berani sih buat cek, buat tes, buat beli tespek segala macam, belum berani. Padahal aku tuh udah ngerasain yang ya tanda-tanda hamil kayak gitu, pusing mual juga ngalamin. Tapi aku belum kasih tahu suami, entahlah waktu itu suamiku sadar atau enggak kalau aku tuh telat datang bulan. Ya namanya cowok kan kayak gitu kan, cuek kayak gitu ya, seperhatian mereka yang nggak terlalu perhatiin lah kapan kita haid, kadang kan maju kadang mundur kayak gitu. Nah kalau aku sih alhamdulillahnya selama beberapa bulan haidku tuh teratur banget gitu loh. Jadi tanggal sekian, kemudian bulan, pokoknya dalam 2 bulan di tanggal yang sama, 2 bulan kemudian masih tanggal yang sama, masih seperti itu. Jadi naiknya itu mas satu hari kayak gitu. Nah kemudian setelah telat 3 hari, di hari yang ketiga malam atau keempat ya, aku sedikit lupa, pokoknya yang masih kayak ragu, duh beli tespek enggak ya, udah pede mau beli tespek. Nah saat mau aku beli tespek ternyata ada bercak darah kayak gitu, dan aku dapetnya itu pas siang, pas aku mau kasih surprise ke suami kayak gitu. Nggak tahu harus apa, waktu itu suamiku pulang kerja dan aku nggak tega ngomong sama dia, nggak bisa ngomong sama dia. Aku nggak tahu apa dia ngerasain atau gimana gitu. Pokoknya dia pulang dengan, nih kok kayak gitu, mungkin ya ada yang berubah dari raut wajah aku kayak gitu. Jadi pas suami pulang aku tuh udah yang kayak hampir mewek kayak gitu, udah ya aduh. Pokoknya dibilang mau nangis sudah nggak bisa nangis. Setelah suami nanya, Mi kenapa sih kok wajahnya kayak gitu. Setelah suami nanya ya aku langsung, yang air mata ini tuh udah nggak bisa ditahan lagi gitu loh, nggak bisa ngomong tapi air matanya tuh turun sendiri. Ya sambil bilang, Bi ternyata aku haid lagi hari ini kayak gitu. Awalnya kan aku kira itu tuh cuma bercak darah biasa, cuma flek kayak gitu kan. Ada yang bilang kalau salah satu tanda hamil itu ngeflek gitu. Aku udah telat, terus ngeflek itu udah masih pede, soalnya juga masih sedikit banget, bener-bener sedikit banget. Sambil nangis aku ngomong kayak gitu, dan suami aku ya langsung nenangin aku kayak gitu, yang ngelus-ngelus kepala aku gitu, ngerangkul aku sambil bilang, nih ya wes lah nggak apa-apa gitu, toh juga kita itu sudah berusaha gitu, semua udah kita lakukan, kita udah berusaha yang sebaik-baiknya. Kalau Allah masih berkata lain ya biarin gitu loh, nggak usah terlalu dipikirin, biar ya udah gitu, kamu tenangin diri kamu, nggak usah sedih. Di situ aku yang kayak malah tambah sedih, ya Allah suamiku ngomong kayak gini, ya Allah apa dia kecewa banget ya sama aku gitu.
pikiranku tuh ada yang sedikit kemana-mana gitu ya. Kenapa aku kayak gini gitu, apa salahku, apa kayak gini, apa sih yang udah aku perbuat sampai kayak gini gitu. Kenapa mereka yang nggak pengen punya anak, yang ibaratnya cuma cinta satu malam aja langsung hamil, langsung punya momongan, sedangkan aku yang pingin, kenapa nggak dikasih, kenapa nggak dikasih kayak gitu. Aku sempat yang mikir kayak gitu, tau nggak ya, saking akunya frustasi gitu. Terus ya suami yang nanya, masih pengen berobat ke dokter nggak, suami yang nanya kayak gitu terus ya.